Shalom. Hari ini Bible Class Special. Sekali lagi ya, seperti minggu kemarin ada pertanyaan. Pak, hukuman mati itu boleh enggak ya dalam Alkitab? Itu kan seperti sesuatu yang bukan hukumnya Kristen, katanya begitu. Saya tidak mau bahas Sambo, dia bersalah atau tidak atau bagaimana, tapi saya mau bicara vonisnya saja. Vonis hukuman mati untuk Sambo, nah itu memicu kontroversi. Baik secara umum, tapi saya lebih banyak bicara soal dunia kekristenan. Kenapa saudara? Karena ada perdebatan, ya. Nggak boleh sebetulnya hukuman mati itu, sekali lagi ada yang berkata, wah nggak apa-apa hukuman mati itu boleh. Nah itulah sebabnya perdebatan itu bukan saja di Indonesia ya, tapi bahkan juga di Amerika seperti itu. Tapi sebelum membahas, kita lihat ya sejarah bentuk cara hukuman mati di dunia ini. Nah kalau saudara ikut Bible Class pasti tahu, sering dengar kode Hammurabi. Jadi abad 18 sebelum Masehi, bayangkan ya 3.800 tahun yang lalu. Nah di kode Hammurabi, Raja Hammurabi ini mengatur hukuman mati di masa kuno. Ada 25 macam pelanggaran kejahatan. Nah kalau melakukan itu pasti mengalami hukuman mati. Nah prasasinya tertulis ya. Kalau sudah lihat namanya, lihat prasasti yang sebelah sana. Ya, itu seperti ini. Dan yang sebelah sini itu tulisannya di situ. Ya, orang bisa sedikit baca. Jadi hukuman mati di masa kuno itu pertama kali, kalau yang pertama kali tercatat itu secara sejarah itu abad ke-16 sebelum Masehi. Jadi di Mesir itu yang mencatat kapankah orang dihukum mati. Di mana pelakunya yang bersalah itu ternyata anggota bangsawan. Jadi anggota bangsawan ini dituduh melakukan sihir. Dan hukuman matinya dia disuruh bunuh diri. Ini hukuman mati yang kita sedikit pikirkan ya seperti itu. Nah, kalau dia bukan bangsawan, maka kalau rakyat jelata dia akan dihukum dengan mati di kapak. Waduh, saya bisa membayangkan ya. Abad ke-14 hukum Het juga menetapkan hukuman mati seperti itu. Lalu ada namanya kode Drakonian Athena, ini abad ke-7 sebelum Masehi, itu membuat hukuman mati untuk setiap kejahatan yang dilakukan. Jadi ternyata dunia sudah mengatur ya hukuman-hukuman mati seperti itu. Lalu abad ke-5 sebelum Masehi, hukum Romawi dari 12 tablet ya, dikodifikasi hukuman. Ada banyak daftarnya ya. Memang selalu diperbedakan ya antara bangsawan, pejabat, orang merdeka. Orang merdeka itu bukan seorang budak, biasanya budak yang bisa menebus dirinya sendiri disebut orang merdeka. Nah itu dipakai juga dalam Alkitab ya. Jadi kalau bangsawan melakukan kejahatan, orang merdeka, budak, itu hukumannya berbeda. Tapi sama, tetap hukumannya mati ya. Jenisnya mengerikan. Tapi kalau Romawi sebagian besar orang Kristen tahu hukumannya yang terkenal itu penyalipan. Jadi Tuhan Yesus itu kan dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib. Nah kalau sebelum disalib itu mesti dicambuk ya, dicambuk 40 kali biasanya. Jadi seperti yang sudah lihat kalau pasca saya sering keluarkan ya seperti itu. Ada lagi misalnya ditenggelamkan. Makanya kalau saudara dengar Tuhan Yesus pernah berkata lebih baik batu kilangan. Nah yang di sana itu diikat pada lehernya kalau ada seorang yang menyesatkan. Nah memang hukum menenggelamkan itu adalah salah satu dari hukuman mati. Wah ngeri-ngeri ya. Hukuman mati yang berikutnya yang kejam juga masa kuno, orangnya dikubur hidup-hidup.
Saya rasa ini masih dilakukan sampai Perang Dunia Kedua. Nazi Jerman ketika menyerbu beberapa daerah Polandia sampai Eropa Timur, semuanya itu biasanya orang Yahudi ya, suruh menggali sendiri. Kalau orang Nazi itu seperti itu, suruh gali sendiri, berdiri di pinggir supaya memudahkan, lalu ditembak mati. Jatuh, tinggal dikubur seperti itu. Ada lagi hukuman mati masa kuno yang kejam, orang dipukuli. Tapi tunggu dulu ya, dipukuli sampai mati. Saya tidak bisa membayangkan, saudara tidak bisa membayangkan ya. Wow, kalau orang dipukuli sampai mati, kalau sudah lihat gambar di situ ya. Nah itu biasanya orang yang dianggap sesat. Saudara lihat ya, ada imam yang bawa salib itu mendoakan seperti itu. Ada lagi hukuman masa kuno yang kejam, itu dibakar hidup-hidup. Jadi tercatat dalam sejarah gereja, orang-orang Kristen dibenci sama pemerintah Romawi dan dikejar-kejar dari abad pertama, kedua, abad ketiga. Ya, sebagian besar biasanya kalau misalnya kita lagi ibadah gini ya, lalu pemerintah Romawi datang ditangkapi semuanya. Pilihannya disalib rame-rame atau dibakar rame-rame seperti itu. Kalau yang nggak takut, yang takut, nah mereka berkata, saya bukan Kristen, nah, itu menyangkali Yesus. Lolos. Makanya itu penting sekali. Engkau tidak menyangkali namaku, disebutkan dengan tegas dalam kitab Wahyu. Kenapa? Karena jemaat itu mengalami ancaman-ancaman yang seperti ini. Kalau di Cina, di Hawaii, ini pernah juga saya keluarkan di Bible Class ya. Hukuman matinya dicekik sampai mati. Yang sudah lihat dari mukanya kelihatan ya, yang mana yang Cina, yang mana Hawaii. Tapi sedikit membayangkan, waduh, tidak bisa membayangkan yang seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita bicara masa kini, ditanya negara-negara manakah yang masih memberlakukan hukuman mati sebagai vonis kejahatan yang tertinggi? Yang warna merah. Jadi ini gambar negara di seluruh dunia. Saudara bisa melihat yang warna merah, ujung sana Amerika Alaska ya, lalu Amerika, lalu beberapa negara Karibia, lalu negara Afrika, Arab, Saudi, apalagi di mana itu? Ya, itu di India, di Cina, terus Jepang juga, Indonesia termasuk seperti itu. Sudah bisa bayangkan ya, jadi sampai tahun 2022, tahun kemarin, ada 55 negara di dunia yang masih memberlakukan hukuman mati. Termasuk Indonesia, sampai sekarang. Nah kalau negara di dunia ada 109 dulunya memberlakukan hukuman mati, sekarang tahun 2022 tidak ada lagi hukuman mati. Apapun kejahatannya, Pak bunuh, ya. Pembunuhan berantai apapun, tidak ada hukuman mati. 7 negara tidak ada hukuman mati untuk kejahatan biasa, kecuali ada kejahatan perang. Nah misalnya musuh menyerang, negara musuh menyerang, atau pengkhianat bangsa, biasanya seperti itu. Kalau dilihat cuma 55 dibanding 109, kayaknya ya lebih banyak yang 109. Tapi masalahnya yang 55 negara itu menyediakan hukuman mati. Masih mengadakan hukuman mati itu 60%. Jadi balik lagi ya, lihat gambar ini, 60% populasi dunia tinggal di tempat yang berwarna merah seperti ini, yang memberlakukan hukuman mati, termasuk Indonesia. Makanya ada Tiongkok, Cina, India,
Amerika Serikat, Singapura, Pakistan, Mesir, Bangladesh, Nigeria, Arab Saudi, Iran, Jepang, dan Taiwan. Ini negara-negara ini. Jadi kalau ditanya negara yang setiap tahun menghukum mati terbanyak nomor 1 di dunia, siapa juaranya? Ini Cina nomor 1. Jadi setiap tahun lebih dari 1.000 orang dihukum mati. Lalu negara Iran, Saudi Arabia, Irak, Mesir, United States Amerika, lalu Pakistan, Somalia, Sudan Selatan, Yaman, dan Indonesia di bawahnya seperti itu. Kenapa Cina paling besar? Karena negara Cina adalah negara terkorup nomor 1 di dunia dulu. Dan itu sebabnya pemerintah Cina itu memberlakukan koruptor nomor 1. Kalau berani korupsi ditembak. Bahkan ini saya cari yang sebelah sini klipnya ini klip yang tersembunyi, susah dicari. Saya cuma ambil gambarnya saja. Jadi untuk menimbulkan efek jera, orang banyak dipanggil. Ya, itu yang di sana itu ya, itu yang di bawah juga. Disuruh dipertontonkan, ini yang diperlakukan kalau berani korupsi di negara Cina selama beberapa tahun yang terakhir ini. Memang turun terus banyak yang seperti itu. Makanya pemerintah Indonesia ada beberapa orang yang sudah capek sama korupsi di Indonesia, lalu mengusulkan sebaliknya dibikin seperti Cina. Supaya koruptor-koruptor yang dari kelas kakap itu, ya koruptor banyak ditangkap masuk penjara, tapi di penjaranya enak saudara ya. Dapat makanan catering dari depot restoran, kamarnya ber-AC, dijaga dan semuanya itu. Itu di Indonesia dikatakan seperti itu. Itu Cina. Lalu beberapa negara Arab, ini juga carinya susah gambar ini ya, memperlakukan hukuman pancung. Biasanya di depan umum diperlakukan seperti itu. Dulu dicambuk, tapi hukuman cambuk, lupa saya. Tahun 2020 sudah dihapus. Tapi hukuman pancung masih diperlakukan di sana. Ya karena syariat agama yang seperti itu. Nah ini yang berikutnya, this group of men are about to stone a woman to death. Nah ini hukuman mati dirajam. Negara-negara mana yang memberlakukan? Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan beberapa seperti itu. Jadi kalau saudara mau tahu ini apa sih? Ini perempuan, ini perempuan. Saudara kalau lihat ya, di sini perempuan, ini sama persis gambar ini. Ini gambar ilustrasinya di sini, itu fotonya di sana. Jadi ada lubang digali, lalu dia dilempari batu sampai mati. Itu mengerikan. Masih ada lagi yang mengerikan hukuman mati. Ada hukuman mati listrik di Amerika Serikat. Nggak ada gambarnya, tapi ada pernah dibikin klip film. Jadi saya mesti lihat gambarnya ya seperti itu. Lihat filmnya. Oh, jadi ceritanya setelah ini penjahat sudah terbukti, diadili. Nah, suruh lihat ya, itu gambar, itu juri di balik kaca. Jadi misalnya di sini siapkan kursi, jadi kaki tangannya diikat seperti itu, dan juri atau keluarganya kadang-kadang menyaksikan proses hukuman mati di listrik seperti ini. Cukup menyiksa, cukup lama ya seperti itu. Apalagi di Amerika Serikat, gas chamber, kamar gas. Nah, sudah lihat ya, ini pendeta yang melayani. Nah, ini juga sama difilmkan, dibikin film. Jadi dimasukkan tempat, lalu ditutup, lalu dikeluarkan gasnya. Itu cukup lama matinya. Jadi yang di belakang itu kaca-kaca itu kalau sudah lihat ya, itu yang menyaksikan bahwa orang ini sudah betul-betul dihukum mati seperti ini. Lihatnya sudah, aduh,
Lihat ya begitu ya. Hukuman gantung, hukuman mati gantung di beberapa negara. Jadi biasanya lihat ya, kita bisa lihat ya. Jadi orang penjahatnya biasanya dibungkus nanti kepalanya. Ada yang nggak dibungkus juga ya. Lalu tali diikatkan di situ. Lalu nanti ini mesti dibuka. Bluk, dia jatuh. Nah seperti ini. Jadi kalau ini pintunya dibuka, bluk, jeret seperti itu. Ada yang cukup lama mati, ada yang langsung mati seperti itu. Itu di Amerika. Hukuman mati yang berikutnya, hukuman mati yang disuntik. Suntik mati. Cukup lama biasanya ya. Jadi sama ya, dilayani pendeta supaya dipersiapkan masuk ke kekalan. Lalu polisi yang menyaksikan, sebetulnya ada 2 kaca ya. Ini keluarganya yang lihat. Di sini ada kaca, sampai ini selesai disiapkan, di sini para dokter yang memberlakukan hukuman mati dan disuntik sampai mati. Saya lihat filmnya itu, ini sungguh ini yang sungguh ya. Dia cukup nangis, dia mau lihat mamanya seperti itu, cukup lama kecil begitu. Aduh, nggak tega seperti itu. Oke, cukup ya. Nah sekarang kita sedikit memikirkan. Jadi hukuman mati itu menjadi kontroversi karena dianggap melanggar hak asasi manusia, HAM. Untuk orang hidup, dan itu tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, hak asasi manusia, namanya human rights ya, kalau dalam bahasa Inggris seperti itu. Kenapa? Jadi kelompok hak asasi manusia ini, HAM ini, Indonesia kan ada ya HAM ya, itu menganggap hukuman mati yang dilakukan oleh negara itu pelanggaran HAM yang paling berat katanya. Merenggut jiwa manusia yang mencoba untuk mempertahankan hidupnya. Jadi HAM menganggap, ingat ya, HAM menganggap hukuman mati itu dianggap hukuman keji yang memberi efek jera kepada pelaku kejahatan. Di Indonesia ya dianggap seperti itu. Tapi Indonesia juga masih menerapkan hukuman mati sebagai salah satu hukuman pidana. Tapi saudara mesti sedikit paham ya, HAM itu memang agak ada yang benarnya, ada juga nggak benarnya. Ya, seperti human rights di Amerika dan di Indonesia lagi diperjuangkan. Ya, seperti yang saya pernah bahas ya, LGBT. Jadi perkawinan sejenis, laki sama laki homo, perempuan sama perempuan lesbian itu harus dilegalkan di negara ini. Dan gereja harus mendukung, katanya begitu. Aduh. Nah, Amnesty International mendeklarasikan bahwa hukuman mati itu pelanggaran hak asasi manusia. Hak untuk hidup dan hak untuk hidup bebas dari penyiksaan. Ini perlakuan jahat, tidak manusiawi atau merendahkan atau penghukuman. Jadi HAM, Amnesty Internasional ya, itu yang memperjuangkan supaya hukuman mati itu dihapus. Makanya beberapa negara Eropa sudah hapus itu. Kebanyakan seperti itu. Nah kalau di Indonesia kurang lebih ada 114 vonis pidana mati yang dijatuhkan tahun 2021. Jadi kaget kita ya, kita tidak pernah dengar. Karena kita cuma dengarnya Sambo, ya toh, ramenya cuma Sambo. Tapi sebetulnya tahun 2021 itu ada 114 vonis pidana mati. 82% yang dilakukan itu adalah kejahatan narkoba. Dan itu didukung oleh banyak orang ya, daripada generasi kita saya kendalikan dari sini. Nah, daripada generasi kita terjebak oleh narkoba. 14 tahun 2021 untuk pembunuhan, 6 untuk pidana teroris. Jadi teroris juga dihukum mati. Yang terbaru ini Sambo ya.
Makanya jadi perdebatan lagi di kalangan teolog-teolog seperti itu. Jadi kalau mau tanya Indonesia dasar hukumnya apa? Ya ini, kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasalnya banyak ini ya. 104, 111, ayat 2, 124, ayat 3 KUH 140, 340, 365 seperti itu. Nah, KUHP sekarang ada pembaharuan. Tapi katanya berlaku 3 tahun lagi, berarti 2026 ya. Apa hukuman mati? Kalau hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa pencobaan selama 10 tahun, diperhatikan, kalau terdakwa menyesal, ada harapan memperbaiki diri. Nah, lihat ya, peran terdakwa dalam tindak pidana itu seperti apa perannya? Mesti diperhatikan katanya begitu. Yang kedua, pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Nah, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai dari 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, apa inkrah ya katanya begitu ya. Nah, kalau selama, makanya ini jadi perdebatan nanti ya. Kalau Sambo dipidana sudah pasti vonis, tetap dia punya kesempatan 10 tahun katanya begitu. Kalau sikap perbuatannya terpuji diubah penjara seumur hidup. Tapi keputusan presiden dan pertimbangan Mahkamah Agung yang juga memutuskan. Dan yang kelima, pidana penjara seumur hidup dihitung sejak keputusan presiden ditetapkan. Nah, jika terpidana selama masa pencobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, tidak ada harapan yang itu diperbaiki, maka pidana mati langsung dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Oke, kita sudah melihat perdebatan apa ya di dunia ini, bagaimana hukum di Indonesia, kenyataannya. Sekarang kita lihat Alkitab. Dari Old Testament ya, Perjanjian Lama. Jadi kalau ditanya pidana mati itu di Alkitab itu di mana sih? Di Alkitab, di Perjanjian Lama paling banyak. Lihat ya, daftar hukuman mati di Perjanjian Lama kalau melakukan pembunuhan. Saya tidak bisa menerangkan banyak ya, waktu kita ya. Lalu melakukan tindakan menyerang orang tua, memukul orang tua, mengutuk orang tua, dihukum mati. Tapi banyak orang berkata di Israel, makanya kalau anak nakal dibawa ke para tua-tua yang ada di pintu gerbang. Dan tua-tua menetapkan anak ini harus dihukum mati, dirajam, biasanya begitu. Tapi kebanyakan orang tua enggak tega seperti itu. Tapi kalau orang tua enggak tega, anaknya enggak bertobat, Tuhan yang menghukum mati, biasanya begitu. Anak enggak mau taat sama orang tua. Jadi hukum Perjanjian Lama ini saklek saudara ya. Melakukan penculikan. Misalnya kegagalan mengurung hewan berbahaya lalu mengakibatkan kematian. Misalnya begini, saya punya sapi. Nah, sapi ini betik ya, nakal ya. Suka nendang-nendang gitu loh. Saya sudah dikasih tahu, Pak, hati-hati, sapimu itu suka nendang-nendang. Nah, suka nanduk-nanduk itu. Satu ketika sapi itu saya lepas di ladang. Sapinya makan rumput. Lalu orang lewat, ditendang atau ditanduk, orangnya mati. Saya harus mati. Itu hukuman dalam Alkitab ya. Melakukan sihir. Nah, sihir. Sihir dan kuasa-kuasa kegelapan seperti itu ya. Pengorbanan manusia. Nah, biasanya kalau saudara dengar kata moloch, ibu-ibu, papa-papa, mama-mama, kalau mau jadi kaya, mempersembahkan bayinya ke moloch itu seperti itu. Atau namanya bestiality. Bestiality itu berarti orang kalau berhubungan seks dengan binatang harus dihukum mati, kata Alkitab, Perjanjian Lama ya. Apalagi yang berikutnya, melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Jadi, makanya dikatakan janganlah, kuduskanlah hari Sabat. Makanya ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya metik
gandum. Mereka pengen hukum mati Tuhan Yesus ya, seperti itu. Incest itu hubungan seks sedarah, bisa anak sama orang tua, ya, bisa sama saudara kandung, bisa sama bibi, paman, itu incest ya. Perzinahan itu hubungan seks yang dilakukan bukan dengan pasangannya, seperti itu. Homoseks, lesbian juga dihukum mati. Pelacuran. Nah, kalau misalnya saya punya putri ya di Perjanjian Lama. Saya seorang imam. Putri saya melacur, dia harus dihukum mati langsung, seperti itu. Atau blasphemy itu menghujat Tuhan. Nah, itu yang dilakukan orang-orang zaman sekarang ya. Kalau ngomong, itu saya tidak berani ngomong lah. Itu jadi kalau ngutuk pakai namanya Tuhan, seperti itu. Bernubuat palsu, dia nabi palsu, dia bersumpah palsu, atau menolak keputusan imam atau hakim. Imam itu hakim ya, jadi hakim seperti itu. Daftarnya panjang ya. Apalagi klaim palsu, misalnya begini. Saya nikah dengan, ini pacar saya ya. Lalu setelah menikah, waktu menikah, saya mendapati bahwa dia tidak perawan. Makanya kalau orang Israel, kalau nikah, selalu dikasih tirai putih di atasnya seperti itu. Sembayang di sini ya. Nah, setelah upacara, tirainya diturunin sama istri, sama yang perempuan dipakai untuk alas. Untuk hubungan seks pertama. Dan darah keperawanan itu disimpan di situ. Papanya lalu diambil, dikasih sama ayahnya yang perempuan itu. Nah, kalau yang laki bohong, nuduh sembarangan, tidak boleh cerai, bayar denda, seperti itu. Tapi kalau terbukti tidak perawan, dilempari sampai batu. Zina bagi yang bertunangan, entah laki atau perempuan, sama saja seperti itu. Nah, itu yang di Perjanjian Lama. Nah, masa kini, makanya hukuman mati itu diperdebatkan oleh banyak orang Kristen. Ya memang kalau saudara orang Indonesia kebanyakan nurut sama pendeta ya. Opo jari ini pendeta lah, gitulah. Tapi kalau saudara sudah mulai banyak belajar dan mulai seringkali berdebat seperti itu. Kebanyakan di Amerika. Gereja-gereja Amerika sudah terbagi dua. Ada gereja yang mendukung pro, tapi ada juga gereja yang kontra. Dan kita tidak boleh melakukan hukuman mati seperti itu. Nah ini sekarang sudah mulai nular di Indonesia. Makanya orang-orang Kristen di Indonesia sudah mulai pro dan kontra. Boleh enggak sih? Ingat ya, kita sekarang tidak membahas apa keputusannya pemerintah. Tapi ini keputusan secara teologis kita. Pendapatnya orang Kristen, kira-kira hukuman mati itu kita mendukung apa enggak? Kan selalu tanya sama Alkitab seperti itu ya. Nah, saya mulai ada yang kontra dan ada yang pro, ada yang berkata enggak boleh, tapi ada yang berkata oh boleh. Nah, saya mulai dengan yang kontra dulu saja. Jadi kelompok-kelompok Kristen, gereja-gereja yang menentang hukuman mati itu karena ini. Apa alasannya? Ini alasannya yang pertama. Old Testament death penalty. Perjanjian Lama hukuman mati. Kalau ditanya apakah hukuman mati yang diperlakukan di Perjanjian Lama itu berlaku untuk orang Kristen Perjanjian Baru? Ingat ya, ini kelompok yang enggak setuju. Nah, kelompok yang enggak setuju dia jawab begini, hei dengar, kita ini Perjanjian Baru. Kita tidak lagi di bawah Perjanjian Lama. Tapi di bawah hukum kasih karunia. Perjanjian Baru. Itu berarti aturan hukuman mati di Perjanjian Lama sudah enggak berlaku lagi. Nah, kalau saudara ya namanya jemaat cuma makan saja. Iya benar seperti itu ya. Nanti yang pro juga
Iya benar-benar. Makanya sudah jadi bingung nanti ya. Oke, saya lihat argumennya seperti ini. Jadi kelompok yang kontra berkata begini. Perjanjian baru itu tidak punya ajaran yang khusus. Dengar lu ya. Tidak ada yang khusus dalam hukuman mati. Jadi gagasan hukuman perjanjian lama yang dulu primer, utama, sekarang jadi sekunder. Kenapa? Di perjanjian baru ini kita di bawah hukum kasih karunia Tuhan sesudah Yesus mati buat kita. Jadi ganjaran, ini kata kelompok yang kontra. Ya, ganjaran hukuman itu dipandang wajar nanti di kekekalan, maksudnya sesudah kematian. Kamu masuk neraka atau kamu masuk surga. Kelompok yang kontra ini berkata, enggak berlaku di dunia ini. Meskipun dia jahat, ya sudah hukumannya nanti di kekekalan. Karena enggak disebutkan sama sekali dalam perjanjian baru, itu kata mereka. Jadi Tuhan Yesus dan para rasulnya mengubah pemahaman kita tentang maksud Allah. Apa? Perjanjian lama kan saklek. Sekarang kasih, mesti pakai hukum kasih. Hukum kasih itu yang memandu semua tindakan kita, katanya begitu. Ayat-ayatnya banyak ya, terbatas waktu kita mau. Nah, orang Kristen kan terikat. Ingat perintah Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, hukum yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sama itu. Kamu nek bunuh manusia, berarti kamu tidak mengasihi Allah, katanya begitu. Jadi jangan keras, tidak boleh keras. Seperti perjanjian lama, kita tidak lagi terikat. Itu argumennya yang pertama. Sekarang argumen yang kedua. Dengar ya, perjanjian lama kan berkata, thou shall not kill, do not murder. Jangan membunuh dalam bahasa Indonesia. Dalam 10 hukum. Itu berarti kesimpulannya hukuman mati itu salah. Lihat ya. Jadi Yesus apa? Tuhan sendiri kan Allah kasih sendiri. Jangan membunuh. Nah itu kalau diterapkan di perjanjian baru, berarti kan hukuman mati itu salah, katanya begitu. Jadi kelompok kontra ini berkata Tuhan Yesus saja dengan tegas menolak prinsip perjanjian lama. Tidak boleh balas dendam. Biarkan Tuhan sendiri yang balas, katanya begitu. Makanya biarkan di kekekalan yang Tuhan balas, katanya begitu. Tuhan Yesus juga berkata kita semua orang berdosa. Kita juga sama-sama orang berdosa. Tidak berhak menghakimi orang lain. Janganlah engkau menghakimi. Ingat ya. Orang Kristen dilarang keras untuk balas dendam. Lalu mereka kasih contoh lagi dalam kasus wanita yang kedapatan berzina. Yohanes pasal 8 ya. Orang-orang Farisi bawa kepada Yesus. Ini ketangkep basah berzina. Makanya Yesus kan disuruh, apa kata Taurat? Mesti dihukum mati. Nah seperti itu. Tapi ingat ya, mereka bilang, Tuhan Yesus saja nggak mau menghukum. Harusnya mati, perjanjian lama. Tapi Yesus tidak menghukum. Ini berarti Tuhan Yesus menentang hukuman mati. Lalu yang berikutnya kata mereka, di perjanjian baru, ini kayaknya Seb, kamu keliru Seb. Itu apa namanya? Gak apa-apa lah. Di Roma pasal yang ke-13, otoritas perjanjian baru untuk hukuman mati itu bukan. Roma 13 membicarakan kita masih taat kepada pemerintah. Karena takut akan hukuman, bukan bicara hukuman mati. Seperti ini. Ya. Paham? Kenapa orang menolak? Gereja-gereja menolak kelompok orang Kristen. Sekarang kita bahas kelompok yang kedua. Kelompok yang pro. Setuju pemerintah menetapkan hukuman mati. Karena itu sesuai firman Tuhan. Oke, kelompok yang pro setuju hukuman mati, mereka argumentasinya mulai dari mana? Dari sini. Jadi pertama kali Allah mengamanatkan hukuman mati untuk pembunuhan
Itu pertama kali di Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6. Ini ayatnya. Baca ya, 2, 3. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, jadi Allah menetapkan hukuman mati manusia. Manusia diberi hak untuk menghukum mati sesamanya melalui pengadilan. Itu bukan dari Taurat, tapi jauh waktu zamannya. Saya kasih gambar ini. Ini gambarnya si siapa namanya? Nuh di situ. Jadi ini yang pro ya, lihat ya. Setelah Nuh, keluarganya dan semua binatang keluar dari Batra, Tuhan kasih mandat. Apa? Pertama kalinya Allah mengamanatkan kalau orang membunuh, menumpahkan darah, maka dia harus hukum mati. Darahnya akan tertumpah juga oleh manusia. Itu pengertian ayatnya di situ. Jadi Tuhan Allah pertama kali mengamanatkan hukuman yang terberat untuk pembunuh. Apa? Dia juga tertumpah darahnya. Kenapa? Alasan ketetapan Tuhan. Pembunuhan harus dihukum mati. Alasannya apa tadi itu? Balik lagi ya. Manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah sendiri. Sifatnya seperti itu. Jadi sebagaimana pembunuhan menghancurkan pembawa gambar Allah, berarti manusia yang membunuh menghina sendiri sama Tuhan Allah seperti itu. Jadi manusia itu unik. Yang paling unik di antara ciptaan ya. Tidak ada hewan yang diciptakan serupa dengan Tuhan, dan pembunuhan adalah kejahatan yang paling unik. Dan alasan kedua, ada alasan praktis kenapa Tuhan melarang. Kenapa? Karena konteksnya pada waktu itu, ingat, mereka baru keluar dari Batra. Bumi masih kosong. Kalau 3 anak Nuh yang punya 3 istri, masing-masing 1 istri, membunuh, berarti beranak cucu dan bertambah penuhilah bumi, tidak terjadi. Jadi pembunuhan itu merugikan umat manusia untuk beranak cucu dan berlipat ganda. Jadi hukuman mati itu sebagai pencegah siapa saja yang berusaha menggagalkan rencana Tuhan. Lalu ditarik mundur jauh sebelum zaman Nabi Nuh. Zamannya siapa? Habil. Habil dibunuh oleh Kain. Sebelum Allah kasih amanat, Kain bunuh Habil. Meskipun Kain diadili oleh Allah, tapi Kain tidak dihukum mati sama Tuhan. Di Kejadian pasal 4. Lalu Lamekh, keturunannya Kain. Dia juga bunuh orang setelah Kain. Dia juga tidak dihukum mati oleh Tuhan. Jadi Allah menetapkan standar baru setelah era air bah. Karena sebelumnya 2 orang bunuh, bahkan pada zaman Kejadian pasal 6 yang tercatat ya, kejahatan manusia semuanya dibiarin Tuhan. Nah setelah air bah Tuhan kasih standar. Allah tidak lagi mentolerir kalau ada orang yang melakukan pembunuhan. Standarnya apa? Pengadilan menetapkan dia harus mati. Jadi dari situlah Tuhan mulai dengan era Taurat. Waktu 2 loh batu diterima oleh Musa, yang ke-6 dikatakan, itu jangan membunuh. Lalu bilangan hukuman pembunuhan berencana itu kematian. Mereka bilang, nah sekarang yang pro ini diserang sama kontra. Nah itu kan semuanya di perjanjian lama. Lalu yang pro dengan hukuman mati, mereka berkata begini. Nah hukum pembunuhan di perjanjian baru, Tuhan Yesus itu kasih penerapan yang lebih luas. Jangan orang berpikir seperti ini. Kelompok kontra berkata begini. Hukum perjanjian lama itu lebih berat daripada hukum kasih. Tapi kelompok yang kontra, kelompok yang pro berkata salah. Hukum Taurat itu lebih kecil daripada hukum kasih karunia. Karena Tuhan kasih penerapan. Mana?
Matius 5 ayat 21 dan 22. Kamu telah mendengar firman yang mendengar difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, perjanjian lama. Siapa yang membunuh harus dihukum. Hukum apa? Hukum mati. Ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, yang marah saja dihukum Tuhan. Siapa yang berkata sama saudaranya kafir, dihadapkan mahkamah agama. Berkata jahil, masuk neraka. Jadi lebih besar mana? Pembunuhan itu salah, yang pro berkata. Tapi sikap di balik pembunuhan itu Tuhan lihat itu niat dan hatinya. Makanya Tuhan Yesus selalu lihatnya hati. Karena dari dalam hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi pembunuhan itu secara konsisten tidak dihapus. Tapi sebagai dosa sampai pasal 22. Siapa yang tidak boleh masuk di kekekalan bumi baru, Yerusalem baru, surga baru? Pembunuh. Karena apa? Itu Wahyu pasal terakhir. Manusia masih menyandang gambar Allah dan pandangan Allah tentang pembunuhan masih sama. Nah sekarang ditanya, lalu aku tuh orang Farisi membawa perempuan yang kedapatan berzina. Yesus kan jawab, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah ini bukti Yesus itu menolak hukuman mati. Salah. Yesus berkata begini bukan berarti Yesus menolak hukuman mati. Poin Yesus itu adalah mengungkapkan kemunafikan orang-orang Farisi. Pengen mengelabui supaya melanggar hukum. Yesus melanggar hukum perjanjian lama. Mereka nggak peduli sama perempuan. Kenapa? Kenapa nggak peduli? Yang peduli kalau dia peduli berarti lakinya harus dibawa. Perjanjian baru mendukung hukuman mati dalam beberapa kasus. Contoh. Ananias Safira, Allah menghukum lewat Petrus dosanya. Ini di dunia, bukan di kekekalan. Paulus dalam 2 Korintus pasal 5, pezina, incest, didoakan supaya dihukum mati dalam Tuhan. Ini di dunia, bukan di kekekalan. Coba perhatikan ya. Sekarang bicara Roma pasal 13. Ayat 1 sampai 5. Ayo kita baca 2, 3. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Jadi kesimpulannya, kekuasaan pemerintah, catatan pada waktu itu siapa? Pemerintah Roma. Penjajah Roma saja dikasih Tuhan legitimasi menetapkan hukuman mati. Saya mau tutup dengan satu kesimpulan. Ingat ya, di satu sisi, ini yang pertama, dengarkan. Allah mengizinkan di perjanjian baru manusia dihukum mati. Kalau dia berdosa, betul-betul layak dihukum mati. Tapi pada saat yang bersamaan, Tuhan Yesus nggak selalu menuntut hukuman mati. Dengarkan baik-baik. Ingat ya, Allah mengizinkan hukum mati di perjanjian baru. Tapi pada saat yang bersamaan tidak selalu menuntut hukuman mati. Contoh, wanita Samaria tadi itu.
Contoh yang kedua di Perjanjian Lama, Daud berdosa berzina harusnya mati, diampuni. Lalu bagaimana pandangan kita? Ingat, yang pertama Allah menetapkan hukuman mati melalui firman-Nya. Bahkan di Perjanjian Baru sampai Wahyu pun. Jadi kalau manusia itu ini ya, menganggap dirinya lebih tinggi standarnya, nggak boleh itu. Berarti kita sombong. Lebih tinggi daripada Tuhan. Lebih murah hati dari Tuhan. Bahkan orang-orang pun kalau Tuhan berkata dihukum ya dihukum seperti itu. Ingat ya, Allah itu punya standar yang lebih tinggi. Paling tinggi, paling suci. Makanya dari segala makhluk. Standar ini juga berlaku untuk dirinya sendiri. Bukan untuk kita saja, karena Allah itu maha suci. Ingat ya, Allah itu mengasihi tidak terbatas. Belas kasihannya juga tidak terbatas. Tapi jangan lupa, murkanya pun juga tidak terbatas. Jadi jangan meninggikan Allah itu maha kasih dan melupakan Allah itu maha adil. Dosa harus dihukum. Ya. Kedua, kita harus mengenali bahwa Allah sudah kasih pemerintah, otoritas. Bahkan di Roma tadi itu, pemerintah penjajah. Kapan hukuman mati pantas dilakukan? Justru tidak Alkitabiah mengklaim bahwa Allah menentang hukuman mati dalam segala hal seperti itu. Tapi yang ketiga, orang Kristen tidak boleh gembira. Pakai bahasa Surabaya ya, badokan, rasakno iku. Nggak boleh, ya. Sudah sepatutnya orang Kristen tidak boleh melawan hak-hak pemerintah untuk mengeksekusi penjahat yang paling kejam. Tapi di satu sisi Allah juga mengasihi. Itu sebabnya orang-orang seperti ini dilayani supaya dia mati. Dosanya sudah diampuni. Makanya kalau sudah tanya, Ananias Safira dihukum Tuhan, bohong sama Tuhan, dihukum mati. Mati suami istri, tapi dia selamat masuk surga. Dihukum di dunia. Makanya 2 Korintus 5 itu nanti dibaca ya ayat 1-5. Ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, incest. Mari kita serahkan dalam Tuhan, dalam nama Yesus supaya dia mati. Tubuhnya binasa, tapi rohnya diselamatkan.